Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prianto. Di sini saya akan membahas mengenai perawatan mesin press hidrolik dalam memenuhi mata kuliah sistem perawatan mesin manufaktur. Berikut adalah penjelasan dari saya. Pertama adalah kita harus mengetahui apa definisi dari mesin press hidrolik. Jadi mesin press hidrolik ini adalah mesin dengan tekanan yang bekerja berdasarkan teori hukum Pascal, yakni memanfaatkan tekanan atau membentuk komponen atau membentuk. Pembentukannya apa saja seperti produk-produk yang kita bisa lihat kayak misalkan untuk pengepresan ya besi, metal atau plastik dan segala macam. Dan komponen-komponen utama ini adalah pertama itu ada piston, silinder, pipa, hidrolik dan beberapa komponen pendukung lainnya. Untuk menggerakkannya ini dia menggunakan oli atau menggunakan liquid oli untuk menggerakkan si pistonnya untuk mendorong ke bawah. Lanjut, yaitu kita lanjut ke definisi perawatan. Definisi perawatan sendiri atau biasa kita sebut dengan maintenance bisa diartikan sebagai kegiatan atau fasilitas, menjaga fasilitas peralatan pabrik untuk mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan penyelesaian maupun sebagai peralatan yang diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Makanya dari itu kenapa sudah dilakukan proses maintenance untuk bisa menjaga peralatan-peralatan yang ada, dan untuk proses maintenance sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada preventive maintenance dan corrective maintenance. Untuk preventive maintenance sendiri, itu adalah salah satu langkah perawatan dengan jadwal yang diperlukan agar mesin bisa terjaga sesuai sebelum dia mengalami kerusakan. Yang kedua itu ada corrective maintenance. Corrective maintenance itu dilakukan ketika masih sudah mengalami kerusakan, seperti langkah-langkah apa saja yang diambil untuk melakukan sistem perbaikan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk sistem maintenance mesin press hidrolik sendiri, dia memiliki beberapa cara untuk melakukan maintenance. Yang pertama itu adalah periksa level minyak atau oli pada mesin hidrolik. Hal ini kenapa harus digunakan? Penting untuk mengetahui level atau kapasitas oli pada mesin agar proses kinerja mesin tetap maksimal. Oleh sebab itu, pastikan kapasitas minyak atau oli cukup sesuai dengan spesifikasi mesin. Untuk itu, makanya oli digunakan secara menyeluruh oleh mesin hidrolik. Kita harus bisa mengetahui dulu apakah kapasitas sudah penuh atau enggak. Apabila tidak terjadi seperti itu, maka bisa terjadi kerusakan yang secara tidak langsung atau kerusakan dalam jangka panjang ketika kita menggunakan mesin pres hidrolik. Dan ini adalah salah satu contoh gambar dari bagian untuk tangki dari mesin pres hidrolik. Jadi kita dapat mengetahui apakah oli ini cukup atau tidak, kita sudah mengetahui apa tidak, kita bisa lihat pada tangki tersebut. Ketika tangki tersebut tidak sesuai dengan ukuran, nanti kan akan ada gauge di dekat tangki itu untuk mengetahui ukuran dari si pipa, diketahui dari hidrolik ini, oli hidrolik ini, maka kan diketahui misalkan di sini mengalami pengurangan oli, maka kan nanti akan kelihatan dari persegi dan itu akan menjadi salah satu jangka panjang terjadinya kerusakan pada mesin hidrolik. Oke, yang kedua yaitu adalah pertama peristiwa kebocoran. Nah, peristiwa kebocoran ini nih bisa jadi dikarenakan uh, adanya kerusakan pada seal hidrolik atau terjadinya kerusakan pada pada selang-selang hidrolik. Dan ini dapat bisa mengurangi kapasitas oli pada hidrolik sehingga dapat merusak mesin. Biasanya peluang kebocoran pada mesin selalu mengintai. Selain karena kelalaian pengguna, juga biasa disebabkan oleh getaran mesin yang cukup hebat. Salah satunya adalah fitting yang longgar, fitting pipa, fitting si selang yang longgar. Oleh sebab itu, rasanya sangat wajib untuk memeriksa berbagai komponen agar peluang kebocoran dapat dideteksi. Karena nanti pada kebocoran ini dapat bisa merembet kemana-mana, dapat bisa merembet ke pengaruh suhu dari si mesin tersebut. Yang lanjut, yang kedua adalah suhu pemanasan mesin. Pemanasan mesin ini bisa kita lihat bahwa idealnya mesin ini dapat beroperasi ketika suhunya mencapai kurang dari sekitar 45 derajat Celcius. Berarti bisa diartikan bahwa setiap mesin hidrolik ini memiliki 48 derajat Celcius untuk dia dapat bertahan dari suhu panasnya. Ketika bisa melebihi dari 48 derajat Celcius, berarti dia mengalami namanya kerusakan mesin yang terlalu panas, yang dapat bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada komponen-komponen lain. Dan itu makanya oleh karena itu mesin harus benar-benar diberikan lubrikasi agar tidak terjadinya gesekan ataupun pembakaran pada mesin dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga itu adalah menjaga kebersihan mesin. Perlu adanya untuk menjaga kebersihan mesin karena dengan adanya pembersihan pada mesin hidrolik dengan mengacu pada sistem jadwal berkala seperti sudah menggunakan dan sebelum penggunaan mesin pres hidrolik. Lanjut dan yang terakhir yaitu ada
guide plateaus. Perlu diketahui jika perluasan secara berlebihan dapat mengakibatkan akumulasi kotoran serta kawasan menjadi lebih cepat. Oleh karena itu dapat dilakukan pemeriksaan secara berkala sehingga peluang kotoran dan aus dapat diminimalisir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.